Saudara semua, hari baru adalah anugerah Tuhan. Kita bangun di pagi hari, kita merasakan kesegaran, bisa bernafas, itu semata-mata karena pertolongan Tuhan atas hidup kita. Syukurilah hari yang saudara dan saya jalani di setiap hari kita. Nah saudara, tantangan, pencobaan, kesulitan, pergumulan itu adalah bagian dari sebuah proses hidup. Sesuatu yang kita alami setiap hari. Tinggal perspektif kita atau sudut pandang kita untuk melihat tantangan, percobaan, kesulitan itu dan pergumulan sebagai bagian apa yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita. Bagi saya pribadi dan apa yang seperti Alkitab katakan dalam seluruh perjalanan kisah tokoh-tokoh di dalam Alkitab, bahwa tantangan, pencobaan, kesulitan, pergumulan yang dihadapi adalah sebuah ujian terhadap kualitas hidup, kualitas iman, kualitas pengharapan dalam Tuhan. Sebuah produk, apapun itu, dianggap berkualitas bila produk itu atau benda itu, ada sesuatu yang dihasilkan itu, telah lolos dari berbagai percobaan, telah lewat dari masa-masa ujian produk itu. Bisa dikatakan lolos uji kualitas. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak seorang pun dari kita dianggap atau ingin menjadi orang yang gagal, orang yang tidak berhasil, orang yang terpuruk karena kalah terhadap segala macam cobaan dan ujian dalam hidup ini, bukan? Semua kita pasti ingin sukses, ingin berhasil di dalam segala hal. Sangat mungkin untuk kita bisa mencapai itu. Karena hidup yang berhasil, hidup yang sukses, hidup yang melewati semua persoalan dan pergumulan itu adalah bagian dari hidup yang mestinya telah dirancangkan Tuhan bagi setiap anak-anaknya. Memang untuk mencapai keberhasilan, lolos atau berhasil di dalam seleksi hidup itu, kita tidak mungkin mudah atau semudah membalikan telapak tangan. Terkadang kita harus menghadapi banyak sekali ujian, tantangan, dan ada harga yang harus dibayar. Banyak sekali tokoh di dalam Alkitab yang telah melewati semua proses-proses berat itu. Gagal bukan berarti kita kalah di dalam segala hal. Tidak berhasil bukan berarti kita tidak melakukan atau tidak bisa maju. Di titik ini, saudara dan saya harus melihat semua hal yang kita hadapi itu sebagai bagian dari yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita, supaya kita bisa lolos atau kita bisa berhasil atau kita bisa dianggap berkualitas di dalam hidup kita. Ayub adalah salah seorang yang telah menunjukkan kualitas hidupnya. Ayub berhasil lewat dari ujian hidupnya, bukan berarti Ayub itu dengan gampangnya. Saudara lihat apa yang Ayub alami. Keterpurukan, penderitaan, pergumulan. Tetapi di tengah-tengah semua hal itu, Ayub tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah putus asa. Dia bangkit, dia bertahan, dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dan dia selalu mengucap syukur atas apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidupnya. Ujian yang terjadi atas hidup kita adalah sebuah proses supaya kita boleh introspeksi hidup kita. Kita boleh evaluasi hidup kita. Sudahkah selama ini kita mengandalkan Tuhan? Kita melibatkan Tuhan dalam semua rencana kita. Kita menghadirkan Tuhan di dalam semua gumulan-gumulan hidup kita. Sudahkah kita berharap bergantung kepada Tuhan dalam segala hal? Ayub pasal yang 42 ayat yang kedua berkata, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara, ini pernyataan iman Ayub bahwa dia tahu Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal atas hidupnya. Saudara, ujian, cobaan, tantangan, gumulan-gumulan yang berat yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita, itu berarti Tuhan sedang berproses
di dalam hidup kita. Tuhan sedang menolong kita untuk menguji kualitas iman kita, kualitas hidup kita, kualitas pengharapan kita di dalam Tuhan. Dan di tengah-tengah proses-proses yang berat ini, di dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi ini, belajarlah seperti Ayub yang melihat rencana Tuhan, yang melihat janji Tuhan, dan dia berpegang pada rencana dan janji Tuhan itu. Bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Dan Tuhan sanggup untuk melakukan segala hal di dalam kehidupan kita. Peganglah janji Tuhan. Peganglah janji Tuhan. Bersandarlah dan bergantunglah kepada Tuhan. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.